Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Saputra dengan NIM 0321011428. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kuartil, jangkauan, dan jangkauan interkuartil atau data tunggal dan data berkelompok. Berikut penjelasannya. Jadi, kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, ketiga, dan keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suara gugus data, yaitu kuartil 1 dalam kurung Q1, kuartil 2 dalam kurung Q2 atau median, dan kuartil 3 dalam kurung Q3. Cara mencari kuartil data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal atau data yang tidak berkelompok, pertama kita perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartilnya, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 atau Q3. Berikut ini adalah rumus untuk mencari posisi kuartil tersebut. Rumus kuartil data tunggal yang dimana yaitu kuartil bawah Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N tambah 1. Kuartil tengah Q2 sama dengan 1/2 atau N tambah 1. Dan kuartil atas Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung N tambah 1. Sekarang kita masuk di contoh cara mencari kuartil data tunggal. Pertama, kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carilah nilai Q1, Q2, dan Q3. Jadi, langkah pertama, urutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Rumusnya yaitu Q1 sama dengan 1/4 N tambah 1. Q1 sama dengan 1/4 7 tambah 1. Q2 sama dengan 1/4 8. Q1 sama dengan 2. Berarti Q berada di posisi 2, yaitu angka 4. Karena 8 bagi 4 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Sekarang kita cari Q2-nya, yaitu sama dengan 1/2. Q2 sama dengan 1/2 dalam kurung tambah 1. Q2 sama dengan 1/2 7 tambah 1. Q2 1/2 sama dengan 8. Jadi Q2 sama dengan 4 karena 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti Q2 berada di posisi 4, yaitu angka 5. Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung tambah 1. Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung 7 tambah 1. Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung 8. Q3 sama dengan 6. Berarti Q3 berada di posisi 6, yaitu angka 7. Sekarang kita masuk di 2, yaitu kuartil data tunggal dengan jumlah data genap. Hitunglah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini: 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Langkah pertama yaitu urutkan data menjadi 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Jadi kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terkecil hingga terbesar. Langkah kedua yaitu cari seperti biasa, yaitu cari Q1, Q2, dan Q3. Oke, selanjutnya Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N tambah 1. Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung 8 tambah 1. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9, yaitu Q1 sama dengan 1/4
dalam kurung 9. Q1 sama dengan 2,25. Jadi posisi di antara 2 dan 3, karena berada di antara 2 dan 3, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 2 dan 3 tersebut, yaitu 3 tambah 3 bagi 2 sama dengan 3. Sekarang kita masuk di Q2. Q2 sama dengan spare 2 dalam kurung N tambah 1. Q2 sama dengan spare 2 8 tambah 1, yaitu 9 ya. Jadi Q2 sama dengan spare 2 dalam kurung 9. Q2 4,5, posisi di antara 4, dan 5. Karena berada di posisi 4 dan 5, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 4 dan 5 tersebut, yaitu 4 tambah 5 sama dengan 9 bagi 2 sama dengan 4,5. Oke, selanjutnya kita tentukan Q3 nya, yang dimana Q3 nya sama dengan 3/4 dalam kurung N tambah 1. Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung 8 tambah 1. Q3 3/4 dalam kurung 9, 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi Q3 6,75. Posisi di antara 6 dan 7, karena berada di antara 6 dan 7, maka kita harus menghitung rata-rata dan angka yang berada di posisi 6 dan 7, yaitu 6 tambah 6 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Sekarang kita masuk mencari kuartil data kelompok. Jadi rumus kuartil data berkelompok yaitu QK sama dengan B1 tambah dalam kurung KN/4 kurang CFB tutup kurung per FQ kali I. Jadi contoh cara mencari kuartil pada data kelompok. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang dimana itu 8 kurang 10, yaitu 8 kurang 10, 10 13, 14 kurang 16, 17 kurang 19, 20 kurang 22 dapat 30. Dan frekuensi 2, 4, 6, 4, 3, 1. Itu banyaknya ini adalah 20. Oke. Dan cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama adalah menghitung frekuensi kumulatif dengan hasil. Jadi langkah pertama kita menghitung frekuensinya, itu sama dengan 20 ya. Oke, selanjutnya langkah kedua adalah mencari posisi kuartil yang diinginkan. Dalam contoh ini kita akan mencari kuartil kedua atau Q2, maka dengan menggunakan rumus data tunggal di atas kita mendapatkan Q2 adalah di posisi 10,5, yaitu 13,5 kurang 16,5. Berikut cara mencari Q2 tersebut, yaitu Q2 sama dengan spare 2 N tambah 1 dalam kurung Q2 spare 2 sama dengan 20 tambah 1. Q2 spare 2 sama dengan 20 tambah 1 sama dengan 21. Jadi Q2 sama dengan 10,5. Langkah ketiga atau langkah selanjutnya adalah mencari kuartil kedua Q2 data kelompok dengan rumus kuartil data kelompok di atas. Jadi diketahui QK sama dengan 2, B1 sama dengan 13, CFB sama dengan 6, FQ sama dengan 6, I sama dengan 3, K sama dengan 2, N sama dengan 2. Jawab itu Q2 sama dengan 13 tambah rumus yaitu KN/4 kurang CFB dalam kurung per FQ kali I. Jadi Q2 sama dengan 13, B1 nya itu 13, KN nya yaitu 2 kali 20 per 4, CFB nya yaitu 6, spare FQ nya yaitu 6 kali 3. Oke, Q2 sama dengan 13 tambah
sama dengan 10 kurang 6 per 6 sama dengan 3. Q2 sama dengan 13 tambah 4 kali 3 per 6. Q2 sama dengan 13 tambah 2. Nah, hasilnya sama Q2 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 15. Jadi kuartil 2 atau Q2 pada data di atas adalah 15. Oke, selanjutnya kita masuk di jangkauan. Jadi jangkauan seperti yang telah kita ketahui bahwa pengertian jangkauan atau range ialah selisih yang terjadi di antara nilai paling besar dengan nilai yang paling kecil pada data. Adapun rumus jangkauan range yaitu R sama dengan X max kurang X min. Keterangan R sama dengan range atau jangkauan, X max yaitu nilai data terbesar, sedangkan X min yaitu nilai data terkecil. Jadi cara menghitung range atau jangkauan tersebut dapat menggunakan rumus di atas. Namun untuk jenis data kelompok pada dasarnya dapat menggunakan rumus jangkauan atau range seperti di bawah ini. Seperti range sama dengan nilai tengah kelas terakhir kurang nilai tengah kelas pertama. Range sama dengan TP atas kelas terakhir kurang TP bawah kelas pertama. Oke, sekarang kita masuk di contoh soalnya, yaitu tentukan, di sini saya sudah menuliskan itu tentukan rentang pada data. Jadi 22 inilah datanya, yaitu saya sudah siapkan itu 22, 21, 27, 16, 22, 23, 20, 20, 19, 18, 25, 26, 24, 23, 19, 20, 25, dan 27. Jawab. Contoh soal ini dapat diselesaikan dengan rumus jangkauan seperti berikut, yaitu rumusnya itu dengan data paling besar X min sama dengan, jadi data yang paling besar di yang contoh soal di atas adalah itu 27, jadi 27, sedangkan data yang paling kecil atau X min yaitu adalah 16. Jadi masukkan rumus jangkauan R sama dengan X max kurang X min. Jadi sesuai dengan rumus, jadi kita ambil data yang paling besar yaitu 27 dikurang dengan data yang paling kecil yaitu 16 sama dengan 11. Oke, selanjutnya kita masuk di jangkauan interkuartil atau data tunggal dan data berkelompok. Jadi jangkauan interkuartil adalah tingkat penyebaran dari 50% data tengah. Dengan kata lain, jangkauan interkuartil adalah jarak atau selisih antara kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Sedangkan jangkauan interkuartil sama dengan Q3 kurang Q1. Cara mencari jangkauan interkuartil yaitu menyiapkan caranya, yaitu satu langkah pertama adalah urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Langkah kedua, carilah mediannya. Jika jumlah datanya ganjil, median adalah data tengahnya. Jika jumlah datanya genap, mediannya adalah rata-rata dua data tengahnya. Langkah ketiga yaitu carilah kuartil bawahnya Q1, dan langkah keempat adalah carilah kuartil atasnya itu Q3. Dan langkah kelima yaitu hitunglah jangkauan interkuartilnya dengan menggunakan dan mengurangkan Q3 kurang Q1. Jadi saya sudah menyiapkan contoh soalnya, yaitu beberapa siswa di kelas Ibu Ida dinilai menggunakan skala 6. Carilah jangkauan interkuartil dari skor berikut, yaitu 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6. Jawab. Langkah pertama yaitu kita mencari data sudut urut. Langkah kedua, carilah medianya. Ada 9 skor sehingga medianya adalah skor tengahnya. Kita ambil skor tengahnya di antara ini, yaitu 4 sama dengan 4. Langkah ketiga, carilah Q1 yang itu media dari data di sebelah kiri. Median yang sudah kita miliki itu sebelah kiri, yaitu 133. Jadi median yang kita miliki adalah, yaitu kita ambil 33.
Jadi masukkan rumus Q1 sama dengan 3 tambah 3 per 2 sama dengan 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6, jadi 2 bagi 6 sama dengan 3. Jadi kuartil bawahnya itu adalah 3. Langkah keempat yaitu carilah Q3, yaitu median dari data sebelah kanan. Median yang sudah kita miliki yaitu yang sebelah kanan itu tadi 4, 6, 6. Jadi kita tengahnya yaitu 4 dan 6. Jadi masukkan rumus Q3 sama dengan 4 tambah 6 per 2 sama dengan 5. Jadi 4 tambah 6 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi kuartil atasnya sama dengan 5. Langkah kelima, hitunglah jangkauan interkuartilnya. Jadi sekarang kita hitung, yaitu jangkauan urutannya itu Q3 kurang Q1 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.